会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough Defense versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita, dan buat kalian yang baru datang jangan lupa subrek dan share video ini. Terima kasih juga untuk kalian yang udah sawer kopi buat Mimin kuy lah. Nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya. Cerita berkancut dengan Xiaoyan yang sampai di tempat tinggal yang telah disiapkan oleh tetua Cheng. Setelah itu, Xiaoyan pun segera duduk di tempat tidur di kamarnya dan memulihkan diri. Ia pun mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat seketika muncul di dalamnya. Gulungan tersebut adalah gulungan yang diberikan oleh Xuan Kongzi kepada Xiaoyan sebelumnya. Tangan Xiaoyan pun perlahan membuka gulungan tersebut dan riak yang tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah salah satu yang akrab dengan Xiaoyan karena hal itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata apapun di gulungan tersebut setelah Xiaoyan membukanya. Xiaoyan pun berpikir sejenak setelah melihat ini, dan setelah itu ia pun meraih gulungan tersebut dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan tersebut menyentuh dahi Xiaoyan, dan segera Xiaoyan pun merasa seutas informasi mengalir di kelapanya. Aliran informasi ini adalah sesuatu keterampilan jiwa yang dipraktikkan oleh Cao Ying. Benda ini disebut dengan sidik jari spiritual, dan itu juga disebut dengan segel spiritual. Selama zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Do dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Meskipun teknik tersebut bukanlah kelas yang sangat tinggi, namun hal itu masih tidak dianggap buruk. Xiaoyan pun segera menghirup udara dalam-dalam dan berpikir untuk mulai mempelajari teknik tersebut. Tangan Xiaoyan perlahan mulai terulur, dan setelah itu ia pun mulai mengikuti segel yang ada di benaknya dan perlahan-lahan berubah. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiaoyan berfokus dalam pelatihannya. Mengikuti formasi segelnya yang mantap, Xiaoyan secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Tak terasa proses pun terus berjalan hingga akhirnya Xiaoyan pun tidak menyadari bahwa pelatihan ini berlangsung hampir 10 hari. Ruangan yang sunyi pun tiba-tiba membentuk fluktuasi aneh yang tak terlihat saat Xiaoyan membuka matanya. Riak tersebut pun perlahan menyebar dan Xiaoyan segera menghirup udara dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Kegembiraan samar melintas di mata Xiaoyan karena ia telah menemukan bahwa aura spiritual yang memasuki jiwanya menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa ia sadari. Xiaoyan bahkan samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Xiaoyan pun bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah penghalang dari soul state tersebut? Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya tersenyum di dalam hatinya dan segera mengatur pakaiannya. Setelah itu ia pun mendorong pintu dan keluar dari ruangan. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya dan tiba di dokter peri kecil yang duduk bersila di luar pintunya. Karena telah terjadi penyerangan sebelumnya, maka dokter peri kecil menjadi takut terlalu jauh dari Xiaoyan. Meskipun mereka berada di Pil Tower, namun dokter peri kecil terus berjaga-jaga di tempat ini ketika Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Dokter peri kecil pun segera membuka matanya setelah mendengar pintu yang terbuka, kemudian menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya bagaimana keadaan Xiaoyan. Apakah Xiaoyan sudah selesai berlatih? Xiaoyan pun tersadar bahwa beberapa hari ini dokter peri kecil telah menjaganya. Ia pun tersenyum kemudian berkata bahwa ini pasti sulit bagi dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun tersenyum kemudian berkata sudah beberapa hari sejak Xiaoyan melakukan pertapaan, Cao Ying telah datang mencari Xiaoyan sekali selama periode waktu ini. Namun pada saat itu tentu saja dokter peri kecil menghentikannya dan tidak mengizinkan ia untuk bertemu dengan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menghela nafas kemudian berkata bahwa ia tidak akrab dengannya. Terlebih lagi, wanita itu juga bukan orang biasa dan Xiaoyan tidak ingin dekat dengan wanita tersebut. Dokter peri kecil pun mengangguk puas setelah mendengar Xiaoyan mengatakan hal seperti itu. Setelah itu, Xiaoyan pun segera melihat ke sekelilingnya dan bertanya kapankah Pil Gathering akan dimulai. Dokter peri kecil segera menjawab bahwa hal itu akan dilaksanakan besok. Xiaoyan terkejut dan tak menyangka bahwa waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata saja sudah waktunya untuk Pil Gathering dimulai. Setelah itu Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia masih memiliki satu bahan obat yang belum ia dapatkan. Sepertinya ia perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini. Tak lama setelah itu, pintu aula pun terbuka menampilkan Yezong, Xinlan, dan Tianhuo Zunzi yang segera masuk.
Tanpa diduga, Yezong mendengar perkataan Xiaoyan yang baru saja terlontar. Ia pun segera tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang bahan obat tersebut. Setelah itu ia pun menjentikan tangannya dan beberapa kotak batu giok segera muncul dari cincin penyimpanannya dan diletakkan di atas meja. Yezong pun berkata bahwa ini adalah 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dengan buah iblis esensi darah di sini. Menambahkannya ke bahan obat yang sudah Xiaoyan miliki, maka Xiaoyan secara kebetulan akan memiliki 2 set lengkap bahan obat. Bahkan jika Xiaoyan gagal sekali selama penyempurnaan, maka Xiaoyan masih memiliki kesempatan kedua. Xiaoyan pun terkejut saat mendengar hal ini dan ia buru-buru mengambil kotak batu giok dan membuka penutupnya. Xiaoyan memang melihat cabang pohon seperti zamrud hijau yang tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya memberi seseorang perasaan santai dan bahagia. Xiaoyan seketika merasa gembira kemudian berkata bahwa ini memanglah anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiaoyan pun lanjut bertanya bagaimanakah Yezong mendapatkan hal tersebut. Yezong pun tersenyum kemudian berkata bahwa ini tidak diperoleh oleh mereka. Yang ia lakukan hanyalah menyebutkan kepada tetua pil tower bahwa Xiaoyan membutuhkan pil obat tersebut. Mereka pun berinisiatif mengantarkan ramuan obat ini kepada Yezong di hari kedua. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun berterima kasih kepada Suang Kongzi di dalam hatinya. Setelah itu, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke dalam cincin penyimpanan. Saat ini, permasalahan tersebut adalah hal yang paling penting bagi Xiaoyan dan secara alami ia tidak mungkin untuk menolaknya. Xiaoyan akan memperlakukannya sebagai bantuan dari Suan Kongzi dan ia akan mengembalikannya ketika ia memiliki kesempatan di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam Pil Gathering musim ini kemungkinan akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Xiaoyan mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh banyak pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka bahkan tampaknya ada beberapa setan tua yang terkenal dan sepertinya mereka berencana untuk menebalkan kulit mereka dan berpartisipasi karena adanya 3000 Burning Flame. Xiaoyan menyadari bahwa Pil Gathering musim ini pasti tidaklah mudah. Bahkan Xiaoyan tidak memiliki pemikiran untuk mengambil gelar juara karena bagaimanapun kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Namun jika ada kesempatan, Xiaoyan benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat yang berasal dari seluruh benua. Guru adalah juara dari salah satu Pil Gathering pada saat itu dan menjadi muridnya, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengakhiri reputasinya? Singkat cerita, hari pun telah berganti dengan Xiaoyan yang keluar dari ruangannya dan menuju ke aula di mana sudah ada dokter peri kecil Yezong, Xinlan dan yang lainnya. Hari ini Xiaoyan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan Pil Tower kepadanya. Ada lencana tingkat yang dikeluarkan Pil Tower di dada Xiaoyan dan di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau yang terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang pernah dikenakan Xiaoyan selama bertahun-tahun. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera melirik ke arah semua orang dan mengajak semuanya untuk segera pergi. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun telah muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka pun melihat ke sekelilingnya hingga pada saat itulah mereka menemukan bahwa tempat ini adalah alun-alun seluas 10.000 meter. Setelah itu Yezong pun menunjuk ke arah platform batu dan berkata bahwa platform batu itu adalah kursi terakhir para pesaing. Xiaoyan sedikit terkejut kemudian bertanya apakah yang dimaksud dengan kursi terakhir. Yezong pun tersenyum kemudian menjelaskan bahwa Pil Gathering adalah acara yang sangat agung. Mustahil bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini dan memiliki kualifikasi untuk melangkah ke platform tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi, sebenarnya ada 2 rintangan seleksi yang akan diadakan. Tak lama Yezong pun tersenyum dan menunjuk ke arah lain dan bertanya apakah Xiaoyan melihat ruang berwarna abu-abu tua di sana. Mata Xiaoyan pun segera mengikuti arah yang ditunjuk Yezong dan memang melihat sepetak ruang abu-abu tua di sana. Yezong segera menjelaskan bahwa persyaratan dasar seseorang untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering adalah seseorang mencapai level alkimis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu tua itu adalah rintangan pertama dan ini juga dikenal sebagai rintangan dunia fantasi. Uap abu-abu tua yang Xiaoyan lihat adalah sesuatu yang diciptakan dari tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai binatang jiwa fantasi. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang tersebut dipenuhi dengan hal-hal yang tampak sama membuatnya tampak seperti labirin.
seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalam. Mereka yang gagal keluar dari waktu yang ditentukan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi di dalam kompetisi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangguk dan ekspresi aneh melintas di matanya. Melihat ekspresi dari Xiaoyan, Yezong pun segera menjadi lebih serius dan berkata, begitu seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pil. Xiaoyan seketika kebingungan dan bertanya apa yang dimaksud dengan alam pil. Yezong pun segera menjelaskan bahwa alam pil adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa seorang elit Dosheng dari Pil Tower telah menciptakannya sejak lama. Namun untuk beberapa alasan alam pil ini secara bertahap menjadi hancur. Namun alam pil jelas merupakan tanah harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak harta karun alam dan bahan obat langka yang sulit ditemukan di dunia luar. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk akan diberi daftar. Daftar ini akan mencatat beberapa bahan obat langka dan mereka semua harus mengandalkan kemampuan masing-masing untuk mendapatkan semua bahan obat dalam alam pil. Hanya dengan begitu maka mereka dapat menukarkannya dengan batu spasial di area keluar. Setelah itu mereka akan dapat meninggalkan alam pil dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Platform batu yang berada di langit disiapkan untuk orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Xiaoyan pun dengan lembut mengangguk dan memuji bahwa tempat ini memang layak menjadi pil gathering. Setelah 2 putaran seleksi ini, maka mungkin untuk menghilangkan beberapa orang yang berpartisipasi. Yezong pun tersenyum kemudian lanjut menjelaskan bahwa Pil Tower biasanya tidak akan ikut campur tangan dengan apapun yang terjadi di alam pil. Oleh karena itu selama Xiaoyan diam-diam maka tidak akan ada yang mengetahuinya. Meskipun seleksi semacam ini sangat keras, kenyataannya bahkan lebih kejam daripada kompetisi. Jika seseorang bahkan tidak dapat melewati tes semacam ini, bagaimana ia bisa bertahan di benua dengan menjadi guru alkemi sejati? Oleh karena itu, jika Xiaoyan bertemu dengan Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam di alam pil, maka Xiaoyan bisa menyerang sesukanya. Xiaoyan pun tersenyum dengan kilatan dingin yang melintas di matanya. Karena Chen Xian telah menjual informasi mengenai Xiaoyan kepada orang-orang dari Hall of Soul, maka Xiaoyan perlu menyelesaikan dendam tersebut. Tak lama setelah itu, sebuah gong yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di seluruh area sementara Xiaoyan dan Yezong sedang mengobrol. Lapangan terbuka ini menjadi jauh lebih tenang setelah bunyi gong terdengar di langit. Dengan segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi dan lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiaoyan pun segera menyapu banyak sosok yang hadir hingga akhirnya berhenti pada 3 sosok yang berada di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiaoyan telah melihat salah satu kepala raksasa dari Pil Tower, yakni Xuan Kongzi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 keberadaan yang tidak bisa ia deteksi auranya. Namun Xiaoyan dengan jelas merasakan bahwa keduanya memiliki tekanan yang menusuk jiwa seseorang hingga terasa menyakitkan. Yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut adalah sosok manusia yang berada di sebelah kanannya. Xiaoyan merasa tercengang karena sosok tersebut adalah seorang wanita cantik. Meskipun Xiaoyan yakin bahwa ia tidak lebih muda jika dibandingkan dengan Xuan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan seorang wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh dan mengundang pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pria tua yang gelap dan wanita cantik tersebut. Selain itu, dari cara keduanya muncul di samping Xuan Kongzi menandakan bahwa keduanya adalah 2 kepala raksasa lainnya dari Pil Tower. Tak lama setelah itu, Xuan Kongzi pun melangkah maju dan tertawa kemudian berkata bahwa ia adalah Xuan Kongzi dan akan mewakili Pil Tower di sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menunjukkan keahlian para alkemis. Pil Gathering kali ini akan terjadi sama seperti dahulu. Pertandingan akan dibagi menjadi 3 tahap dan selama seseorang berhasil melewati 3 tahapan ini, maka yang terakhir bertahan akan lolos menjadi juara dari Pil Gathering kali ini. Selain itu, juara kali ini tidak hanya akan dapat memperoleh posisi penerus potensial kepala raksasa Pil Tower, tetapi juga akan dapat memperoleh gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya permasalahan waktu baginya untuk maju ke tingkat 8 atau ke tingkat 9. Keributan pun segera terjadi setelah mendengar apa yang akan didapatkan oleh sang juara. Bahkan Xiaoyan tidak bisa mengabaikan ketertarikan semacam ini. Xiaoyan jelas mengerti betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa di zaman kuno.
Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan harta karun semacam itu sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia harus berusaha untuk posisi juara ini tidak peduli apapun yang terjadi. Tak lama setelah itu, jari Xuan Kongzi pun tiba-tiba menunjuk ke alun-alun yang sangat besar dan meminta para pesaing yang berada di tingkat 5 ke atas untuk masuk ke rintangan pertama, yakni alam fantasi jiwa. Baru saja suara Xuan Kongzi terdengar, tiba-tiba banyak sosok manusia bergegas keluar dari lautan manusia yang tak berujung. Mereka pun segera bergegas ke langit. Setelah itu, mereka pun memasuki ruang yang terdistorsi. Sementara itu, Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat ia melihat sosok manusia memasuki ruangan yang terdistorsi seperti badai. Xiaoyan pun perlahan melangkah maju sebelum akhirnya kelompok dokter peri kecil segera berkata agar Xiaoyan melakukan yang terbaik. Xiaoyan pun tersenyum hingga akhirnya ia pun tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya seketika berubah menjadi sosok hitam yang bergegas melesat ke ruang yang terdistorsi. Xuan Kongzi yang berada di atas panggung tinggi pun mengangguk setelah melihat banyak orang yang segera melesat. Ia pun berkata bahwa pengumpulan pil kali ini akan menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. 3000 Burning Flame jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Hal ini cukup menggoda orang-orang tersebut. Secara alami mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang di sini. Selain itu, generasi muda saat ini memiliki sejumlah orang yang luar biasa. Namun hal yang paling membuatnya penasaran adalah sejauh mana Xiaoyan mampu bertahan. Pria tua berkulit gelap pun terkejut setelah mendengar perkataan tersebut, kemudian bertanya apakah orang yang dimaksud adalah Xiaoyan murid dari Yao Chen. Wanita cantik di samping Xuan Kongzi pun sama-sama mengalami keterkejutan setelah mendengar perkataannya. Menyadari hal tersebut, Xuan Kongzi pun segera berkata berdasarkan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Soul. Setelah pil gathering selesai, mereka mungkin bisa membantu orang tua ini jika memungkinkan. Lagi pula, tak peduli apapun yang terjadi, Yao Chen telah sangat membantu Pil Tower pada saat itu. Wajah wanita cantik itu pun sedikit berubah setelah mendengar apa yang terjadi. Tak lama wajahnya pun tenggelam ketika ia berbicara siapa yang meminta orang tua tersebut untuk bertindak seperti itu. Ia tahu bahwa Hall of Soul telah menargetkannya, namun ia masih berani berkeliaran. Oleh karena itu, ia pantas mendapatkan nasib yang seperti ini. Xuan Kongzi menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa si wanita mungkin berbicara dalam masalah yang begitu mudah. Tetapi siapa yang tidak mengetahui bahwa wanita tersebut adalah orang yang paling mengkhawatirkan Yao Chen. Si wanita diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang keberadaan Yao Chen selama bertahun-tahun ini. Si wanita pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata biarkan ia bertemu dengan anak kecil ini setelah pil gathering selesai. Ia telah mendengar bahwa anggota Hall of Soul juga berencana untuk menangkapnya. Tidak peduli apapun yang terjadi karena bocah tersebut juga adalah murid Yao Chen. Xuan Kongzi bersama dengan pria berkulit gelap pun saling berhadapan setelah mendengar kata-kata tersebut. Mereka pun segera mengangguk, namun mereka tidak menambahkan perkata apapun setelah itu. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan telah berdiri di ruang misterius abu-abu tua yang dipenuhi dengan uap tebal berwarna abu-abu. Seseorang tidak dapat melihat bahkan setengah meter ke segala arah dengan matanya. Terlebih lagi, sedikit distorsi akan muncul ketika pandangan seseorang bergeser ke beberapa area. Jelas tempat ini seharusnya menjadi apa yang disebut dengan rintangan alam fantasi. Setelah itu, mata Xiaoyan pun sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang agung perlahan menyebar seperti gelombang air. Uap abu-abu tua jelas menekan jiwa seseorang dan hal ini adalah sesuatu yang Xiaoyan pernah dengar dari Ye Zong sebelumnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak merasa terkejut sedikit pun. Tak lama Xiaoyan berpikir bahwa ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi. Namun yang terbentuk secara alami sementara di tempat ini adalah labirin yang dibuat dari penggunaan kekuatan manusia untuk mendistorsi ruang. Metode untuk menjebak seseorang ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Setelah Xiaoyan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya, ia pun segera meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kaki Xiaoyan pun dengan lembut melangkah melalui ruang kosong dan ia dengan santai mengikuti rute yang telah diselidikinya oleh kekuatan spiritual. Xiaoyan pun terus melangkah maju dan jika ia menghitung waktu, seharusnya Xiaoyan sudah berada di ruangan ini selama sekitar 1 jam. Selain itu, Xiaoyan bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Terkadang ia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Tak lama sebuah pemikiran terlintas di hati Xiaoyan dan ia segera melihat ke dalam kabut yang tidak jauh. Xiaoyan bisa melihat adanya gelombang riak yang tiba-tiba muncul di tempat itu.
Dengan segera sosok tua pun perlahan berjalan mendekat dan hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Mata Xiaoyan benar-benar terkejut saat ia melihat pria tua yang tersenyum di hadapannya dan sosok tersebut adalah Yao Lao. Kaki Xiaoyan pun hampir tak terkendali ketika ia maju selangkah setelah melihat Yao Lao melambaikan tangan memberi isyarat kepada Xiaoyan. Tak lama rasa bahaya pun tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan saat ia mendekatkan kakinya ke depan. Kaki Xiaoyan segera berhenti. Setelah itu ia pun menghirup udara dalam-dalam dan jantungnya memulihkan kejernihannya. Xiaoyan seketika bergumam bahwa ini adalah sosok ilusi. Wilayah terdalam dari rintangan alam fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang difikirkan di dalam hati seseorang. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya ketika ia melihat sosok tua tersebut. Tak lama kemudian Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan melambaikan tangannya hingga akhirnya angin segera bertiup. Seketika sosok tua tersebut pun menyebar dan lipatan spasial tersembunyi di balik sosok tersebut pun terungkap. Setelah itu Xiaoyan pun samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar alam fantasi. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun seketika menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya hingga akhirnya Xiaoyan pun kembali menggerakkan kakinya. Kabut tebal abu-abu tua yang meresap di depannya tiba-tiba menjadi lebih redup. Sekitar setengah jam Xiaoyan telah berjalan. Dengan segera lubang hitam terdistorsi setinggi 10 meter pun muncul tidak jauh di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam apakah ini adalah terowongan spasial yang mengarah ke alam pil. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial dan ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas ini adalah titik istri jahat spasial yang dibuat oleh para ahli dari Pil Tower dengan paksa. Pada saat ini ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong tersebut. Semuanya pun memiliki aura kuat dan jelas mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan dunia fantasi sebelumnya. Kemunculan Xiaoyan di ruangan tersebut secara alami menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat ia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung niat buruk di antara tatapan yang berhati-hati. Matanya pun perlahan menyapu tanah kosong di sana dan ia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiaoyan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapan yang mengarah ke arah mereka. Cao Ying sedikit terkejut hingga akhirnya sudut mulutnya mengungkapkan senyum mempesona kepada Xiaoyan. Bagaimanapun, Song Qing sedikit mengerutkan keningnya tanpa meninggalkan jejak setelah melihat Cao Ying yang tersenyum ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum kepada mereka berdua dari kejauhan. Namun Xiaoyan tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya ia pun mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Song Qing pun menghela nafas lega di dalam hatinya ketika ia melihat Xiaoyan yang duduk sendirian. Namun Cao Ying tanpa sadar mengerutkan keningnya karena Xiaoyan telah berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Saat ini ia mulai merasakan amarah terlepas dari seberapa sabarnya dirinya. Setelah itu Cao Ying pun mengerutu dalam hatinya, terus aja lu begitu Yan, kagak nganggep gua ada. Gua pengen tahu gimana lu bisa ngelewatin alam pil ini sendirian. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan jelas tidak mendengar suara kalbu yang dikeluarkan oleh Cao Ying. Pandangan Xiaoyan pun menatap ke arah sekelilingnya hingga akhirnya ia melihat seorang tetua yang berada di pojokan. Tak lama si tetua pun segera berkata sudah waktunya mereka semua memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang ke si pria dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Mereka semua harus menemukan bahan obat yang ada pada daftar yang diberikan. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat yang ada di dalam daftar, maka seseorang akan berhasil melewati rintangan kali ini. Sementara itu, ia tidak akan berbicara lebih banyak mengenai penggunaan peta. Titik keluar dari alam pil ada di sana dan mereka semua bisa bergegas ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun penggunaan dari batu spasial ini digunakan untuk melindungi hidup mereka. Jika mereka berakhir dalam situasi di mana hidup mereka terancam, maka mereka dapat menghancurkan batu spasial tersebut. Setelah itu, mereka pun secara otomatis akan dikirim keluar dari alam pil. Namun mereka akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat mereka menghancurkan batu spasial. Mendengar hal tersebut, semua orang pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya si pria lanjut menjelaskan. Karena alam pil berada di dalam kehancuran, maka tidak cocok bagi semua orang untuk tinggal lama di dalamnya. Karena itu mereka semua hanya memiliki waktu 10 hari untuk menemukan bahan obat yang dibutuhkan. Selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk ditinggali manusia dalam jangka waktu yang lama, namun hal itu seperti tanah yang diberkati untuk beberapa binatang ajaib.
Setelah bertahun-tahun bereproduksi, binatang ajaib yang ada di alam pil ini benar-benar sangat kuat. Mereka semua harus berhati-hati jika bertemu dengan binatang ajaib di sana. Jangan sampai mereka kehilangan hidup masing-masing karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan mereka di sana. Mereka semua harus siap secara mental karena pil gathering ini bukanlah permainan dan juga bukan kompetisi biasa. Selain itu, orang yang berhasil menjadi orang yang terakhir berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dari pil gathering kali ini. Hanya ada satu orang yang akan berhasil sementara puluhan ribu dari mereka akan gagal dan begitulah pil gathering berjalan. Sepertinya ia telah cukup menjelaskan semua yang harus dilalui. Oleh karena itu, ia tidak perlu lagi berbicara panjang lebar dan mereka yang siap secara mental dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Saat ini masih ada banyak waktu bagi mereka yang berniat untuk mundur. Keheningan pun seketika terjadi hingga tak lama seorang pria paruh baya berjubah alkemis berdiri tanpa ekspresi dan segera maju ke depan. Setelah itu ia berjalan ke depan pria yang duduk di atas cangkang kura-kura dan menerima barang-barangnya. Pria parubaya tersebut pun melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum akhirnya menghilang dengan cepat. Beberapa orang pun mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria parubaya tersebut masuk. Mereka menerima barang-barang mereka sebelum akhirnya memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song King juga berdiri. Mereka segera menerima barang-barang dari lelaki tua yang ada di cangkang kura-kura sebelum memasuki terowongan. Cao Ying pun melotot ke arah Xiaoyan sebelum ia masuk menyebabkan Xiaoyan merasa sangat tidak berdaya. Xiaoyan pun akhirnya segera berdiri setelah kelompok Cao Ying masuk. Baru saja Xiaoyan akan bergerak, tiba-tiba riak muncul dan ruang di belakang Xiaoyan terdistorsi hingga akhirnya sosok muda pun perlahan keluar. Xiaoyan pun merasakan sesuatu hingga akhirnya ia menoleh dan rasa dingin yang pekat segera melintas di mata Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa sosok tersebut bukanlah orang sembarangan hingga akhirnya ia menyadari bahwa orang ini adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiaoyan di pameran dagang alkemis pada saat itu. Sosok tersebut adalah Chen Xian yang juga telah menjual informasi mengenai Xiaoyan kepada Old Mugu. Tak lama setelah itu, Chen Xian pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata tidak terduga bahwa hidup Xiaoyan benar-benar begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecil milik Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, ekspresi Xiaoyan pun seketika menjadi gelap dan dingin hingga akhirnya ia berkata bahwa pemimpin sekte muda Chen Xian yang terbaik saat ini adalah ia menyembunyikan diri dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, maka sekte Xuan yang mendalam tidak akan memiliki penerus lagi. Mendengar hal tersebut, ekspresi Chen Xian pun seketika berubah dan berkata bahwa ia akan mengembalikan perkataan tersebut kepada Xiaoyan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jangan biarkan ia bertemu dengan Xiaoyan di alam pil, atau jika tidak, maka ia akan membiarkan Xiaoyan mengerti apa yang disebut dengan takdir yang lebih buruk daripada kematian. Senyum sinis pun seketika terungkap dari wajah Chen Xian sebelum akhirnya ia pun berbalik dan berjalan menuju ke terowongan. Ia pun segera menerima barang-barang dari tetua yang berada di cangkang kura-kura kemudian melangkah maju ke terowongan spasial. Sementara itu, Xiaoyan sedikit tersenyum dengan niat membunuh yang terkandung di dalamnya. Saat ini, Xiaoyan benar-benar berniat ingin mengambil nyawa dari Chen Xian. Setelah itu, Xiaoyan pun segera melangkah maju dan mengambil barang-barang dari lelaki tua yang berada di cangkang kura-kura dan menyimpannya ke cincin penyimpanan. Xiaoyan pun segera berbalik dan berjalan ke terowongan spasial hingga akhirnya tubuhnya pun perlahan menghilang. Tak lama, Xiaoyan pun keluar dari terowongan spasial dengan wajah yang sedikit terkejut saat melihat pemandangan sunyi di depannya. Xiaoyan pun mengangguk dan bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan alam pil. Setelah itu, Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya ia mengepalkan tangannya dan kulit kambing pun muncul dari dalam tangannya. Ini adalah daftar obat yang diberikan lelaki tua yang mengendarai cangkang kura-kura sebelumnya ketika Xiaoyan memasuki terowongan. Xiaoyan perlu mengumpulkan semua harta alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil melewati rintangan ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa taktik dari pil tower ini benar-benar tidaklah buruk. Mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Xiaoyan pun segera melihat apa yang tertulis di dalam kulit kambing tersebut dan melihat hanya ada 3 hal yang tertulis di atasnya. Namun ketiga jenis ramuan obat ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit kepala. Xiaoyan pun sedikit merenung hingga akhirnya gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang di atas dataran ini.
Bersamaan dengan itu, lebih dari belasan orang bergegas keluar dari ruang pada saat yang bersamaan dan mendarat di tanah. Ledakan pun segera terjadi ketika orang-orang ini baru saja mendarat di tanah bersamaan dengan ular piton sepanjang 1000 meter. Ular piton yang tiba-tiba keluar dari permukaan seperti gundukan pasir dengan mulut yang buas menggigit kepala seorang alkemis. Kejadian tersebut pun menyebabkan sang alkemis sedikit terkejut, namun saat ini ia tidak panik. Dengan teriakan dingin, pilar doki yang kuat segera melesat menghantam kepala ular piton raksasa dengan keras. Kekuatan besar tersebut pun menyebabkan ledakan yang muncul di kepala ular sanca raksasa sebelum menyebabkan ia meledak. Si alkemis pun berhasil selamat sebelum akhirnya ia terpental dan menstabilkan diri. Namun sebelum ia bisa menghela nafas lega, matanya pun tiba-tiba menyipit ketika tawa ganas terdengar di samping telinganya. Bersamaan dengan hal tersebut, batang baja dengan kejam pun segera mendarat di dadanya. Kekuatan yang menakutkan pun segera mementalkan sang alkemis seperti bola meriam. Sementara itu di sisi lain, kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika ia melihat gumpalan kuning tua jauh di bawah tanah. Ground Rehmania glutinosa ini adalah sejenis ramuan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang memberontak dengan kekerasan ketika ia berlatih, Ground Rehmania glutinosa ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat disempurnakan menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Xiaoyan pun sedikit merenung sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah lubang bekas ledakan sebelumnya.